Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tekanan. Pada video ini akan disertakan peta konsep, materi, animasi, dan disertai contoh soal dan pembahasan. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Agar kalian lebih mudah dalam memahami materi, perhatikan peta konsep berikut ini. Tekanan terjadi pada zat padat, zat cair, udara. Tekanan pada zat padat dipengaruhi oleh luas bidang tekan, gaya tekan. Tekanan zat cair dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis cairan. Tekanan udara dipengaruhi oleh ketinggian. Tekanan pada zat padat. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas. Tekanan dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P ini adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. F gaya dengan satuan Newton. A luas bidang tekan dengan satuan meter persegi, di mana luas bidang tekan adalah luas permukaan yang menyentuh lantai. Dari rumus di atas dapat disimpulkan tekanan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu gaya tekan dan luas bidang permukaan. Tekanan akan semakin besar apabila gaya tekan diperbesar dan luas bidang tekan diperkecil dan sebaliknya. Contoh soal berikut adalah sebuah balok berukuran 10 x 20 x 30 cm ditekan dengan gaya 100 Newton. Berapakah tekanan pada dasar balok? Nah, dari soal ini kita tulis dulu yang diketahui. F atau gaya tekannya itu sebesar 100 Newton. Kemudian luas bidang tekannya ini berukuran 20 x 10 cm. Jadi kita hitung luasnya dulu, berarti 20 cm x 10 cm sama dengan 200 cm persegi. Ya, kemudian kita ubah menjadi meter persegi, naik 2 kali jadi dibagi 10.000, jadi 200 per 10.000 sama dengan 2 per 100 meter persegi. Jadi kita biarkan saja dalam bentuk pecahan nanti biar lebih mudah menghitungnya. Kemudian untuk mencari tekanannya, kita menggunakan rumus P sama dengan F per A. F-nya 100, kemudian A-nya 2 per 100. Nah, untuk mengerjakan soal pecahan seperti ini, untuk memudahkannya kita balik dulu pembilangnya ya, diubah menjadi perkalian. Jadi 100 kali 100 per 2, jadi 2 per 100-nya dibalik menjadi 100 per 2. 100 kali 100 itu 10.000 per 2 sama dengan 5.000 Newton per meter persegi. Ayo pikir. Jika kedua benda ini dipalu dengan gaya yang sama, manakah yang menghasilkan tekanan terbesar? Berikan alasanmu. Jadi di sini ada dua benda, paku yang dipalu, kemudian ada juga balok yang dipalu dengan gaya yang sama, tapi ukuran permukaan bidang tekannya berbeda. Nah, dari kedua benda ini, manakah yang menghasilkan tekanan yang paling besar? Jawabannya adalah paku. Mengapa? Karena paku mempunyai luas bidang tekan yang kecil atau runcing. Nah, luas bidang tekan yang sangat kecil atau runcing seperti ini bisa menghasilkan tekanan yang besar, sehingga paku ini lebih mudah menancap daripada balok.
Pernahkah kalian melihat atraksi seperti ini? Orang tidur di atas paku yang banyak, tapi orang tersebut tidak terluka. Kenapa ya? Paku yang jumlahnya banyak menyebabkan luas bidang tekan menjadi lebih besar. Jika luas bidang tekannya menjadi lebih besar, akibatnya tekanan menjadi lebih kecil, sehingga tekanan pada paku ke badan manusia ini menjadi sangat kecil, sehingga orang ini tidak terluka. Para penyelam harus memakai alat khusus menyelam. Semakin ke dalam, tekanan air semakin besar dan bisa membahayakan penyelam. Tekanan pada air ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Hal apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Berikut disajikan dua jenis air yang sama banyak, yaitu air tawar dan air laut. Pada masing-masing air dimasukkan ikan. Pada kedalaman yang sama, air manakah yang memberikan tekanan yang lebih besar? Pada kedalaman yang sama, tekanan pada air laut lebih besar daripada air tawar, karena air laut mengandung garam yang membuat massa jenis air laut menjadi lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan, massa jenis air berpengaruh pada tekanan zat cair. Mengapa bendungan semakin ke bawah semakin tebal? Ingat ya, kedalaman berpengaruh pada besarnya tekanan air. Bendungan air dibuat makin ke bawah semakin tebal karena untuk mengimbangi tekanan air yang semakin besar. Contoh soal, berikut adalah sebuah akuarium yang berisi air yang tingginya 25 cm. Kemudian ikan yang berada 20 cm dari dasar akuarium. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah tekanan yang dialami ikan dengan medan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat? Nah, sebelum mengerjakan soal ini, kita tulis dulu yang diketahui. Rho atau massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik, kemudian G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, kedalaman ikannya belum ada, jadi kita cari tahu dulu ya, dengan cara mengurangi ketinggian air dan posisi ikan. Jadi 25 cm dikurangi 20 cm. Didapatkan kedalaman air sebesar 5 cm. Kemudian diubah menjadi meter, jadi 0,05 meter. Nah, untuk mencari tekanan yang dialami ikan, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H. Masukkan angkanya, 1000 dikali 10 dikali 0,05. Hasilnya yaitu 500 Pascal. Sekian dan terima kasih.
Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu makan makanan yang bergizi. Jangan lupa subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat.